topi amatua musua mangondo talia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Unsur Majelis Persatuan Rakyat Sula, ada unsur sesepuh orang Sula yang domisili di Kota Ternate, dan ada unsur anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 5 Kepulauan Sula dan Pulau Riau. Bapak Gubernur yang sangat kami hormati, kesempatan ini juga terkait dengan persoalan-persoalan yang kami hadapi pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ibu Haja Ningsih dan Pak Haji Saleh Barasabisi. Laporan identifikasi masalah dan rekomendasi telah kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, tapi izinkanlah saya untuk membacakan seputar rekomendasi saja, karena ini adalah merupakan tuntutan dan keinginan yang kami sampaikan kepada Bapak Gubernur yang terhormat pada sore hari ini. Saya baca Bapak Gubernur. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Gubernur Maluku Utara, dengan ini kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan teguran dan atau sanksi yang tegas kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati dan Wakil Bupati telah dengan sengaja mengabaikan teguran instansi-instansi terkait, termasuk Surat Gubernur Maluku Utara. Aktifkan kembali 57 pejabat daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dan jika Bapak Gubernur memberikan petunjuk penyelesaian masalah tersebut, mohon kiranya penyelesaiannya seadil-adilnya demi marwah dan eksistensi pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, bahwa sehubungan dengan kebutuhan masyarakat, pembangunan ruas jalan Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Sula, kesempatan kami bertatap muka dengan Pak Gubernur ini juga kami masukkan, karena ini juga menjadi permintaan dan kesulitan masyarakat terkait dengan ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Maluku Utara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati asisten Pakaban Aro, teman-teman OPD yang berkesempatan hadir, ketua delegasi dari Sula dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayahnya hari ini kita bisa
Korban Sula. Kondisi Sula seperti disampaikan tadi, kondisi ini kalau terbiar agak lama menjadi isu liar yang berkembang bukan saja di daerah Maluku Utara, tapi bahkan dikonsumsi menjadi isu liar di Republik Indonesia. Kemarin saya baca koran, katanya Menpan juga mempertanyakan, Menpan juga dengar, tapi Menpan tidak mendengar kabupaten mana di daerah mana. Saya khawatir dengan isu liar ini semakin berkembang menjadi sebuah prasangka buruk untuk kita orang, khusus orang Sula dan Maluku Utara pada umumnya. Jadi mohon ini kita menjadi pertimbangan kita semua. Kemudian kabupaten di Maluku Utara yang menjadi kategori daerah tertinggal. Izin beberapa bulan lalu kami Komisi 2 bertandang ke Kementerian Desa dan PDT dan Transmigrasi. Saya sempat mempertanyakan indikator apa saja yang menyebabkan sebuah daerah ditentukan sebagai daerah tertinggal. Indikator paling menonjol adalah infrastruktur dan aksesibilitas dengan bermacam kriteria. Dari target dari kementerian tanpa nanti evaluasi di RPJMN di 2024 ditargetkan bisa 2022 tahun depan, paling lambat 23. Kemudian kemarin saya komunikasi dengan Dinas PU juga terkait dengan jalan yang ada di Kawata. Katanya diposting di media sosial, sudah di copy oleh Presiden dan Presiden sudah submit ke kabupaten, provinsi dan kabupaten kota yang bersangkutan. Dan saya cek sudah disampaikan sebenarnya sudah termuat di dalam rekomendasi kami. Kami izin, kami bacakan rekomendasinya. Intinya itu ada 4 rekomendasi yang disampaikan. Itu yang pertama itu berdasarkan hasil investigasi. Itu diminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan petunjuk dan normalisasi atas perbaikan yang perlu dilakukan oleh Bupati Sula. Jadi kewenangannya ada di Negeri yang bisa memberhentikan, menonaktifkan atau di sekolah cara itu kan kewenangan Negeri. Rekomendasi yang kedua, Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Kota Manado untuk sementara tidak mengeluarkan pertimbangan teknis atau mutasi pindah PNS masuk PNS provinsi dari kabupaten kota lain ke pemerintah Kabupaten Sula yang setelah dilakukan normalisasi dan perbaikan, karena ada yang dari provinsi lain, dari provinsi dan kabupaten lain masuk ke Sula itu harus jangan dulu diberikan izin, diberikan persetujuan. Maksudnya supaya ada ruang untuk yang lama juga dikembalikan. Takutnya kalau dikasih ruang itu di perteknya dikeluarkan, berarti nanti jadi definitif lagi, semakin tergeser yang lama nanti. Nah, kemudian rekomendasi yang ketiga itu justru ke BPK juga direkomendasikan seperti yang disampaikan tadi. Nah, ke BPK itu untuk tidak mengakui keabsahan formil pelaksanaan kegiatan negara oleh pelaksana tugas yang ditunjuk tanpa melalui prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku sampai dengan dilakukan normalisasi. Jadi semua ini bisa jalan setelah dilakukan normalisasi. Karena bisa dipastikan kalau pegawai kita diaku, tapi gunakan anggaran di Sula. Sehingga kepada yang diangkat PLT pun sudah diberikan peringatan sebenarnya wanti-wanti supaya jangan. Nah, mereka juga takut, karena takut dipastikan akan temuan. Kemudian rekomendasi yang keempat itu PKSN juga direkomendasi untuk memberikan petunjuk kepada Bupati terkait normalisasi dan perbaikan berkaitan dengan proses pengangkatan JPT untuk melakukan normalisasi perbaikan juga. Kemudian Bupati Tidabo, Wali Kota Ternate, Wali Kota Tidore, Wali Kota Lampung Barat, Bupati Banggai, salah satu kan ada dari Banggai. Nah, itu
masing-masing melakukan pemanggilan kepada PNS-nya. PNS-nya yang telah diangkat dalam JKT Provinsi. Kalau di provinsi ada 4, kita sudah dipanggil, 3 dari guru itu 3 sudah dipanggil berikan teguran, 1 sudah dipanggil oleh BKD. Langkah-langkah ini sudah diambil. Nah, lagi-lagi untuk sanksi ke bupati ini yang mungkin dikasih kesempatan dari pemerintahan bisa menjelaskan nanti kan itu terkait dengan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ada batasan-batasannya yang saya sampaikan tadi untuk memberhentikan bupati dan lain sebagainya itu mungkin kita sebatas untuk menyurat. Jadi tadi Bapak sudah sampaikan mungkin dalam waktu dekat kita akan karena ini bersifat tebusan akan kita sampaikan supaya nanti kita sama-sama bila perlu Bapak Ibu sekalian juga bisa kawal. Saya kira itu yang dapat sampaikan yang itu terhadap kondisi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sula. Nah, memang tadi sudah ada beberapa penyampaian yang disampaikan langsung oleh kepala BKD, kemudian pemerintahan, yang pada substansinya sebenarnya kita juga cukup mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut gitu. Artinya apa? Ada sudah surat teguran misalnya, atau ada surat rekomendasi yang sudah diterbitkan kepada Bupati Kepulauan Sula untuk dilaksanakan secara baik gitu. Jadi yang surat. Lantas hari ini misalnya terbit lagi surat yang ketiga. Terkesan orang negosiasi dengan bupati. Bupati ini tong tegur pemoni bikin kan. Ya kan? Tetapi mohon maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Gubernur, kami secara administratif kami tidak paham bagaimana misalnya sirkulasi tata kelola pemerintahan. Kalaupun misalnya harus diterbitkan surat yang ketiga untuk memperkuat surat-surat sebelumnya, maka automatically sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Gubernur, mungkin ada ketegasan-ketegasan yang dicantumkan dalam surat yang disampaikan tersebut. Yang pertama misalnya, dalam diktum waktu sekian kali sekian, atau katakanlah dalam diktum waktu dalam 1 atau 2 atau 3 kali 24 jam, saudara Bupati tidak melaksanakan apa yang kami sampaikan, maka sikap kami bagi kita, terutama dari Sula, bahwa surat yang disampaikan ke Bupati Sula, saya pikir itu sudah sesuai. Rekan yang lain, terima kasih banyak Pak Gubernur atas kesempatan bisa menemui kami. Yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan, sekedar mengingatkan Pak Gubernur bahwa Sula adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara. Pada forum yang terhormat ini saya meminta Pak Gubernur 2 hal saja. Pertama, bisa kesibukan pemerintah terhadap Sula dan tadi itu. Yang kedua, ketegasan terkait dengan 2 hal juga, kebijakan pemerintah, politik pemerintahannya dan kebijakan anggaran. Kenapa saya sampaikan itu? Bahwa kita secara jujur menggarisbawahi bahwa sektor sengaja bermain dalam proses. Buktinya jelas, kita tidak mengalah. Koran meledos hari Jumat kemarin. Jangan gitu. Banyak orang yang dikorbankan di sana. Kita tidak kemudian membicarakan apa-apa. Ini persoalan masyarakat. Karena ini tidak dikabulkan, maka semua sistem pemerintahan honorer dipecat. Gitu loh. Ini semua tidak mengenai. Makanya pada kesempatan ini sekali lagi Pak Gubernur, mohon maaf sebesar-besarnya sebagai orang tua, saya mohon untuk Pak Gubernur bisa lebih fokus pada lebih ke surat Al-Yahud dalam kepemimpinan terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perindunya Pak. Jadi saya sepuh orang Sula yang ada di Ternate ini menjadi harapan utama pembangunan pemerintah, pembangunan masyarakat orang Sula di Sula. Jadi apapun kejadian di Sula itu menjadi tanggung jawab orang sesepuh yang ada di provinsi ini. Nah, oleh karena itulah barangkali apa yang telah disampaikan tadi
selesaikan apakah yang data-data sesuai permintaan buat anak muda tadi, kita akan laksanakan dengan tidak mengganggu orang. Sula itu tanahku, sungai